Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Maputra. Saya dari jurusan Teknik Industri dengan NIM 12150214534. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang materi program dinamis untuk menentukan rute terpendek, mata kuliah riset operasi. Program dinamis. Program dinamis adalah suatu teknik matematis yang biasanya digunakan untuk membuat suatu keputusan dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Tujuan utama dari model ini adalah untuk mempermudah penyelesaian persoalan optimasi yang mempunyai karakteristik tertentu. Nah, ide dasar program dinamis ini adalah membagi persoalan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil sehingga memudahkan penyelesaiannya. Tetapi, berbeda dengan program linear, pada persoalan program dinamis ini tidak ada formulasi matematis yang standar. Oleh karena itu, persamaan-persamaan yang terpilih untuk digunakan harus dikembangkan agar dapat memenuhi masing-masing situasi yang dihadapi. Dengan demikian, maka antara persoalan yang satu dengan persoalan lainnya dapat mempunyai struktur penyelesaian persoalan yang berbeda. Untuk lebih memahami apa itu program dinamis, maka saya akan memberikan salah satu contoh soal dari permasalahan seorang salesman. Bisa dilihat pada layar. Untuk contoh soalnya yakni seorang salesman harus berangkat dari suatu kota ke kota yang lain. Di antara kota asal dan kota tujuan itu terdapat beberapa kota lain yang dapat digunakan sebagai tempat persinggahan sementara. Nah, kota-kota yang dapat dilewati dapat digambarkan pada diagram berikut. Pada gambar berikut, terdapat ada 10 kota yang akan dilalui oleh salesman, di mana di antara kota-kota tersebut digambarkan seperti anak panah, itu adalah sebuah rute dari kota satu ke kota lainnya. Nah, pada rute itu terdapat angka-angka di mana digambarkan itu adalah ongkos dari keberangkatan dari seorang salesman tersebut. Digambarkan dari kota 1 ke kota 2, 3, dan 4 itu dari 1 ke 2 itu bernilai 6, 1 ke 3 itu bernilai 4, 1 ke 4 itu bernilai 5. Begitupun seterusnya antara kota 2 dengan 5, 2 dengan 6, dan seterusnya. Lalu setelah kita mengetahui tentang rute yang dilalui antar kota tersebut yang digambarkan sebagai anak panah, nah, untuk permasalahan dari contoh soal tersebut adalah bagaimana kita dapat menentukan rute terpendek yang dapat dilalui oleh salesman supaya bisa dari kota salesman tersebut dari kota 1 ke kota 10 menggunakan rute terpendek. Untuk penyelesaian dari contoh soal, yang pertama itu kita akan membagi rute tersebut menjadi beberapa bagian. Dapat digambarkan pada garis putus-putus yang ada pada diagram. Kemudian untuk menentukan rute terpendek dapat kita gunakan dengan cara maju di sini adalah dari kota 1 ke kota 2 ke kota 3, kota 4, begitupun seterusnya sampai ke kota 10. Itu maksudnya dikatakan maju. Nah, di tahap pertama kita buat sebuah tabel yang menggambarkan hubungan dari kota 1 ke kota 2, kota 3, dan kota 4. Nah, pada tabel tersebut kita buat di sampingnya itu kota 1, di atasnya adalah kota 2, 3, dan 4. Nah, untuk di bawahnya yang itu ditulis ke kota 1 dan kota 2 bernilai sebesar 6. Jadi kita buat di titik pertemuannya itu adalah 6.
kemudian 1 ke kota 3 itu ada 4, kemudian 1 ke kota 4 itu bernilai 5. Setelah itu kita tulis di antara ketiga kota tersebut yang mana nilainya paling kecil. Nah, itu kita tulis di bagian fx. Maka didapatlah fx dari tahap 1 itu bernilai 4, di mana itu berhubungan dari kota 1 ke kota 3. Baik, untuk langkah selanjutnya itu tahap 2. Nah, untuk tahap 2 ini setelah kita mendapatkan perhitungan dari tahap 1, kemudian kita buat tabel kembali untuk tahap keduanya, yaitu hubungan antara di bagian tahap 1 ke kota 5, 6, dan 7. Pada gambar di layar, langkah yang dapat kita lakukan yaitu kita membuat tabel, yakni kalau di bagian kiri itu adalah untuk tahap 1, yakni dari kota 1 ke kota 2, dari kota 1 ke kota 3, dari kota 1 ke kota 4, dan di sampingnya itu adalah kota 5, 6, dan 7. Ini menggambarkan keterkaitan antar kota yang terjadi. Nah, untuk pengisian yang ada dalam tabel itu dapat kita buat, yakni pada yang pertama itu kota 1 ke kota 2. Karena kota 1 ke kota 2 itu bernilai 6, kemudian kita ingin menghubungkan antara kota 1 kota 2 dengan kota 5, 6, dan 7, maka setiap kota itu ditambahkan nilainya dengan 6. Contohnya, di kota 1 ke kota 2 apabila berhubungan dengan kota 5, maka nilainya 6 ditambah 3, karena pada diagram sebelumnya itu anak panah dari kota 2 ke kota 5 itu bernilai 3. Begitupun seterusnya. Pada kota 1 ke kota 2 berhubungan dengan kota 6, maka nilainya adalah 6 ditambah 5. Kota 1 ke kota 2 berhubungan dengan 7, yakni nilainya 6 ditambah 7. Nah, untuk kota yang lain antara 1 ke kota 3 dan 1 ke kota 4 juga dilakukan hal yang sama. Namun pada kasus yang di kota 1 ke kota 4 berhubungan, kenapa tidak ada angka atau nilai pada kota 5, itu dikarenakan tidak adanya rute pada kota 4 ke kota 5, makanya itu dikosongin saja gitu. Nah, maka didapatkanlah untuk kota 1 kota 2 ke berhubungan dengan kota 5 itu sebesar 9, kemudian 11 dan 12, begitupun kota-kota seterusnya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu kita mengambil angka terkecil dari setiap hubungan yang ada. Maka didapatlah untuk 1 ke 2 itu bernilai 9, kemudian bernilai 10, dan di bawahnya juga bernilai 9. Untuk selanjutnya itu tahap 3. Setelah kita mendapatkan tahap 2 tadi, yakni kita mendapatkan untuk rutenya adalah rute 1, 2, 5, kemudian rute 1, 3, 5, dan rute 1, 4, 6, dikarenakan itu pada tahap 2 merupakan nilai yang terkecil. Nah, untuk tahap 3 kita hubungkan antara 3 kota tersebut, 3 alternatif rute tersebut dengan kota 8 dan 9. Untuk cara tetap sama, yakni pada kota 1, 2, dan 5 itu ditambahkan dengan rute pada kota 8 dan kota 9. Jadi didapatkan untuk 1, 2, 5, dan 8 itu adalah 9 ditambah 8, kemudian 1, 2, 5, dan 9 itu nilainya 9 ditambah 6. Maka didapatkan hasil di sampingnya, yakni sebagai berikut. Didapatkan bahwa titik pertemuannya itu berada pada kota 9, yakni angka 15, 17, dan 16. Maka didapatkan dua alternatif, yaitu rute terpendeknya itu adalah 15 dan 16. Nah,
Setelah itu, setelah kita dapatkan hasil dari tahap 3, di mana ada dua alternatif yang menunjukkan angka terkecil, yaitu dari kota 1, 2, 5, dan 9, dan juga kota 1, 4, 6, dan 9, di mana angkanya itu adalah 15 dan 16. Nah, untuk tahap 4, kita hubungkan alternatif rute tersebut dengan kota terakhir, yaitu kota 10, di mana didapatkan pada tabel berikut. Untuk kota 1, 2, 5, dan 9 itu berjumlah 21, dan kota 1, 4, 6, 9 dengan kota 10 berjumlah 22. Baik, setelah dilakukan tahapan-tahapan dari program dinamis, maka rute yang didapatkan yaitu rute yang bisa diambil oleh salesman, yakni menggunakan rute dari kota 1 ke kota 2, kemudian ke kota 5, kemudian ke kota 9, dan terakhir itu ke kota 10 dengan nilai sebesar 21.